Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asy Fauzia Zahra dan teman saya Ramdania. Di sini kami berdua ingin mewakilkan kelompok kami, yaitu kelompok 3. Ya, untuk menjelaskan materi tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Undang-Undang NRI tahun 1945, Konstitusi Undang-Undang NRI tahun 1945. Konstitusi merupakan pernyataan tentang suatu bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Konstitusi merupakan hukuman yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, dengan tujuan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tinggi bernegara. Dalam konteks negara Indonesia, tujuan tinggi bernegara adalah seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ada 2 macam konstitusi, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis sering disebut konvensi. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Dalam praktik penyelenggaraan negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang NRI tahun 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Undang-Undang NRI tahun 1945 sendiri dalam perkembangannya mengalami perubahan bentuk, yaitu RIS pada 27 Desember 1945, Undang-Undang tahun 1950 pada 17 Agustus 1950, hingga kembali lagi menjadi Undang-Undang NRI tahun 1945 pada 5 Juli 1959. Undang-Undang NRI tahun 1945 mengalami perubahan isi sebanyak 4 kali. Norma. Menurut KBBI, norma memiliki 2 macam makna. 1. Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. 2. Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Ada 4 jenis norma, yakni norma susila, norma sosial, norma agama, norma hukum. Norma sendiri ada yang tertulis dan tidak tertulis. Norma tertulis contohnya peraturan RT. Norma tidak tertulis contohnya seperti antar tetangga harus saling membantu jika ada kesulitan. Hubungan Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945, alinea keempat. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofi negara, berarti setiap materi muatan peraturan undang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada atau terkandung dalam Pancasila. Pancasila adalah norma dasar ulun yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945 sangat erat. 5 sila Pancasila terpatri rapi dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 tidak bisa diamandemen seperti batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang NRI tahun 1945. Pancasila adalah bagian tidak terpisah dari pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Maka dengan sendirinya tidak terdapat ruang untuk secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Seluruh peraturan perundang-undangan yang ada harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945. Membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan berarti perihal sepakat atau maknanya konsensus. Sedangkan konsensus adalah kesepakatan atas kata atau kesepakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Produk dan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berikut adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdiri atas UUD NRI tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
peraturan perundang-undangan menurut Diani Sadiatwati dan kawan-kawan. Sebagai peneliti dan penyusun laporan kajian ini, ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya tidak sinkron antara perencanaan pusat dan daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Menganalisis isi produk perundang-undangan. Isi produk perundang-undangan haruslah sesuai dengan hal berikut. Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Tidak boleh mengabaikan apalagi bertentangan. Peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD NRI tahun 1945 juga harus merujuk pada pasal atau ayat yang ada dalam UUD NRI tahun 1945. Isi peraturan perundang-undangan juga harus selaras dengan upaya mendorong pemerintahan yang melayani kepentingan masyarakat, memperhatikan rasa keadilan masyarakat, dan tidak berpeluang digunakan untuk korupsi. Apabila ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka sebuah peraturan perundang-undangan dapat digugat. Jika peraturan berbentuk undang-undang, maka dapat digugat judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan selain undang-undang dapat dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA). Ketiga hal tersebut sekaligus merupakan alat sederhana untuk menganalisis sebuah produk perundang-undangan. Analisis bisa dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari dosen maupun mahasiswa, dan juga yang berasal dari lembaga pemerintah. Analisis dilakukan mencakup setidaknya 4 hal: analisis dan evaluasi berdasarkan ketetapan jenis perundang-undangan, analisis dan